kita harus memahami remaja. Oke, baik, sampai di sini dulu mungkin ya kakak-kakak calon PDR atau PDR yang baru. Baik, saya melihat kakak-kakak dan abang PDR. Idea do, kalau pakala do te karena senioron dia dibenai. Oh sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang, baru 6 orang ini yang seniornya. Bagaimana Bang Roni? Kita lanjut saja, lanjut Silakan, ke Amang. sermon ya. Silakan, Amang. Oke. Baik. Tapi biar ada selingan mungkin ya, tadi sebenarnya sudah dibuka dengan doa. Cuman sermon yang ini tadi yang berdoa hanya kakak-kakak PDR yang baru. Sebagai ganti doa mungkin satu lagu lah. Bang Liber lah dulu yang pimpin lagu katini doa pangiak ama edhonomu Liber mamuka sermota. Mungkin dari Kidung Jemaat atau bukan deh? Oke, boleh Mang. Ada Bang. Ahama endehonoku. Oh, ada acara yang udah di-share. Oh, ada sudah dibuat rupanya. Kak Duma yang bertugas sama. Oh, Kak Duma yang bertugas. Saya nggak ngomong tadi. Kalau gitu udah disiapin juga lagunya dan doanya. Tulang nggak nanya masalahnya. Kenapa? Tulang nggak nanya. Ayah Kak Dum. Iya ini Tulang. Tapi nggak apa-apa juga sih Tulang. Oke, oh berarti Kak Duma juga moderatornya gitu. Iya. Oh, tapi silakan. dibantu sama Kak Rina. Kak Rina, mohon bantuannya ya. Ima mau di hatabata si pada alanita buni nama katai lupa. Oke, silakan dimoderatori. Selamat malam Amang. Selamat malam Kakak, Abang semuanya. Kita akan memulai sermon kita malam hari ini. Kak Rina. Ya, kita akan memulai dengan doa pembuka. Mungkin oleh Bang Liber ya, Bang Liber, gantinya. Tadi nggak jadi nyanyi. Siap, Kak. Ya, Kak. Iya, Bang. Baik, Amang dan Kakak Abang, mari kita awali sermon kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami ucapkan di malam hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan, kami boleh berkumpul lewat media Zoom bersama Kakak Abang PDR. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai sermon kami, berkati ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terlebih ya Tuhan buat setiap materi, setiap pelajaran Alkitab yang akan kami bahas malam hari ini, mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami. Terlebih Tuhan, kami boleh Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu kepada kita. Berkati juga Amang Pendeta, Amang Pasaribu yang membimbing kami malam ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita penuh kepada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2.
Baiklah, selanjutnya doa dan sermon yang akan diambil dari Roma 3 ayat 21 dan 24. Kita serahkan kepada Amang Pendeta ya, Mang. Oke, baik, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu Allah Bapa kami, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, atas kasih setia Tuhan menyertai kami hingga pada saat ini, terutama untuk waktu yang indah yang boleh kami nikmati bersama dengan kakak-kakak dan abang pendamping remaja di dalam sermon PDR pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati sermon malam hari ini, ya Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga bahan firman Tuhan yang akan kami bahas, kami gumuli, kami diskusikan bersama, pertama-tama menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan kuatkan serta mampukan kami di dalam menghayatinya, melakukannya, serta membagikannya, mengajarkannya kepada anak-anak remaja. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya nama Tuhan saja dimuliakan di tengah-tengah sermon PDR pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saya akan share screen ya, Kak Duma. Oke, bisa terbaca kah? Bisa ya? Bisa, Mang. Baik, bahan kita yaitu dari Roma 3 ayat 21 sampai 24. Ada 4 ayat ya. Saya minta dari kakak dan abang deh. Kak Iren Sormin bisa tolong baca 2122 ya Kak Iren. Lalu Bang Willy. Willy ada Willy nggak? Songon naliling Bang Willy di suara nih si Bilion. Iya, Mang, ada, Mang. Iya, Willy baca 2324 ya. Oke, Willy. Mang. Oke, silahkan Kak Iren. Roma 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih kakak dan abang. Baik, saya bacakan ya Kak ya, bahan yang sudah ada di hadapan kita ya, di layar ya. Surat Roma, pendahuluan ya. Surat Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Roma. Kota Roma adalah pusat kekaisaran, ya. Kita tahu itu tentu di sejarah juga, dan pada zaman itu merupakan kota terbesar. Di Roma telah terbentuk persekutuan orang-orang Kristen atau jemaat, ya, yang menerima penginjilan dari Paulus. Tantangan terbesar yang dihadapi jemaat di Roma pada zaman itu adalah kebencian dan ancaman, bahkan penganiayaan dari pemerintahan Kaisar Roma. Hal itu membuat jemaat di Roma sering merasa cemas, dan hal ini tentu dapat mengganggu iman mereka. Jadi bagi yang kuat imannya, itu mereka tetap bertahan. Ya, bahkan pada zaman itu orang-orang Kristen karena selalu dikejar-kejar, dianiaya kalau ketahuan tempat ibadahnya. Jadi orang-orang Kristen pada zaman itu sampai beribadah di katakombe. Apa itu katakombe? Katakombe adalah kuburan di bawah tanah. Kakak abang bisa googling nanti ya. Ketik katakombe, nanti bisa di sana dibaca, dilihat ada gambar-gambarnya. Kuburan-kuburan yang di bawah tanah, di sanalah orang-orang Kristen beribadah
sembunyi-sembunyi demi menghindari pengejaran dan penganiayaan Kaisar Roma. Ya, nah, surat Roma ini adalah surat yang berisi pokok-pokok teologis yang penting yang menjadi dasar Alkitabiah dan teologis dari gereja-gereja Kristen. Khusus Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 ini adalah merupakan pokok penting yang menjadi dasar Alkitabiah yang dipakai oleh Martin Luther. Nah, kalau bicara Martin Luther, kita pasti langsung ingat siapa dia, ya. Dipakai oleh Martin Luther dalam gerakan reformasi, yaitu bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Inilah salah satu pokok teologis yang mendasari Martin Luther membuat 95 dalil yang mengkritik mereformasi gereja pada zaman itu, tentu gereja Katolik. Nah, kenapa? Karena pada zaman itu gereja Katolik pada zaman itu melaksanakan apa yang disebut surat-surat penghapus dosa. Pertama, ya, gereja pada zaman itu menjual surat penghapus dosa. Bayangkan, penghapus dosa dijual. Ini satu berita buruk sebenarnya yang terjadi dalam sejarah gereja, ya. Jadi siapa yang berdosa, lalu kalau dia beli surat ini, maka dosanya hapus. Nah, ternyata kenapa terjadi penjualan surat penghapus dosa? Pada zaman itu gereja mengumpulkan dana untuk membangun gereja yang sekarang kita kenal dengan Basilika Santo Petrus di Vatikan di Roma itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman itu adalah sebenarnya ini juga sampai sekarang ya masih dilakukan oleh teman kita Katolik, yaitu perbuatan itu menempati posisi penting. Jadi orang kalau mau terhapus dosanya atau kalau mau hidup benar itu bertarak itu tidak menikah, supaya tetap kudus, lalu puasa ya oleh gereja Katolik, dan ada satu lagi menyiksa diri. Nah ini menyiksa diri. Jadi pada zaman itu dalam catatan sejarah ada kalau orang Katolik yang ingin diampuni dosanya, ingin hidup suci, hidup kudus, dia jalan di tangga di Roma itu, di tangga gereja, ya, dari bawah sampai ke atas pakai lutut, sampai berdarah-darah, sampai lecet. Semakin banyak lecet dan darahnya, semakin kudus dia. Semakin bersih, semakin suci dari dosa-dosa. Jadi perbuatan-perbuatan baik diperhitungkan. Nah, Martin Luther mengkritik itu. Lalu berdasarkan Roma 3 ini, dia pakai. Loh, ternyata kita dibenarkan bukan karena perbuatan, ya. Kita dibenarkan karena iman. Ya, baik. Mari kita lihat ayat-ayatnya, ya. Yang pertama ayat 21. Hukum Taurat adalah menempati tempat utama di dalam hidup spiritual dan hidup sehari-hari orang Israel. Hukum Taurat menjadi hukum tertinggi dan menjadi pedoman utama bagi bangsa Israel. Hukum Taurat mengatur hubungan manusia dengan Allah vertikal, yaitu hukum Taurat pertama sampai keempat, ya, serta mengatur hubungan manusia dengan sesamanya horizontal, yaitu hukum Taurat kelima sampai hukum Taurat ke-10. Tetapi dengan hadirnya Tuhan Yesus di dunia, ternyata hukum Taurat justru menyatakan kelemahan manusia. Bahkan hukum Taurat justru menyatakan dosa-dosa manusia. Ya. Dan melalui Yesus Kristus justru menjadi nyata bahwa hukum Taurat tidak membuat manusia menjadi benar. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan manusia, tetapi hanya melalui Yesus Kristuslah manusia dibenarkan dan menjadi benar. Jadi maksudnya begini kakak-kakak dan abang, ya. Dengan hukum Taurat justru kita tahu kelemahan kita.
Maksudnya apa? Lah orang hukum Taurat siapalah yang bisa melakukan hukum Taurat pertama sampai 10 dengan sempurna? Siapa dari kakak dan abang yang bisa melaksanakan 10 hukum Taurat itu dengan sempurna? Ada? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa, Mang. Tidak ada. Artinya itu justru menunjukkan kepada kita bahwa oh, kita ternyata memang lemah, nggak bisa kita ini. Ya, ternyata kita nggak bisa. Nah, sebagai ayat bandingan, kakak, mari kita buka Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Oh, Kak Betty Tobing boleh tolong dibaca, Kak Betty, Ibrani 10 ayat 1. Baik, Amang. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya. Jelas sekali ya, Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan. Jadi artinya hukum Taurat tidak menyelamatkan, tidak bisa. Ya, walaupun sempurna, saudara, seandainya pun ada orang yang sempurna melakukan hukum Taurat itu 1 sampai 10, tapi dia tidak bisa selamat karena hukum Taurat, karena hukum Taurat tidak menyelamatkan. Ya, maka lalu Ibrani mengatakan, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat juga tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam korban itu. Ingat kakak dan abang ya, dalam tradisi perjanjian lama bangsa Yahudi, setiap tahun selalu ada ritual atau ibadah penghapusan dosa. Bagaimana caranya? Yaitu imam menyembelih domba dan darahnya dipercikkan ke bait kudus serta ke jemaat. Itulah penghapus dosa. Ya, simbol atau tanda penghapus dosa. Tiap tahun itu dilakukan, tapi ternyata walaupun terus-menerus nggak sempurna, nggak bisa menyelamatkan. Gitu. Ya. Kemudian yang berikut juga 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Oh, Bang Roni, boleh tolong dibaca, Bang? Bang Roni, 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iya, iman. Ya, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tujuan iman kita keselamatan, bukan hukum Taurat. Ya, tujuan iman kita adalah keselamatan. Ya, jadi kita lanjut ayat berikutnya, ayat 22. Hukum Taurat tidak dapat melepaskan manusia. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia karena hukum Taurat tidak dapat membenarkan manusia. Ya, hukum Taurat tidak dapat membenarkan manusia. Karena dosa-dosanya maka manusia harus dihukum. Karena dosanya manusia tidak dapat selamat. Upah dosa adalah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Sehingga melalui anaknya Allah yang tunggal itu, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dosa-dosa manusia diampuni dan dibenarkan. Jadi kita posisinya kan salah sebenarnya karena dosa. Tapi Yesus datang disalib, lalu dosa kita ini diampuni sehingga hilang, dan kita menjadi benar. Jadi dari salah kita menjadi benar.
Yang salah harus dihukum dan yang salah tidak bisa masuk surga. Supaya bisa masuk surga, orang harus benar. Ternyata hukum Taurat tidak bisa membuat kita jadi benar, hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita, berarti hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Padahal syarat keselamatan harus orang-orang benar. Hanya orang-orang benarlah yang bisa selamat. Maka dengan Yesus Kristus kita yang salah jadi benar. Ya, karena itu manusia tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi justru manusia menjadi selamat. Syaratnya hanya satu. Apa syaratnya? Iman. Ya, iman. Makanya kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Yang berikutnya ayat 23 dan 24. Pada mulanya manusia diciptakan sempurna. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sehingga manusia memiliki kemuliaan Allah. Manusia disebut sebagai mahkota ciptaan Allah, tetapi iblis menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus, manusia menjadi dibenarkan. Pembenaran itu menjadikan manusia selamat, ya, dan beroleh jaminan kehidupan kekal. Keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma, gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai usaha, gratis. Karena itu keselamatan orang percaya adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia dengan satu syarat, yaitu iman. Itu sebabnya perikop ini diberi judul di surat Roma ini, manusia dibenarkan karena iman. Relevansi dan aplikasinya yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari ya, kakak-kakak dan abang sekalian. Yang pertama, dosa memisahkan dan menjauhkan manusia dari Allah. Dosa menghambat manusia ke sorga. Karena orang berdosa nggak bisa masuk sorga. Dosa menyebabkan manusia harus dihukum. Justru dosa membuat manusia harus dihukum ke neraka. Ya kan? Hukuman sebagai akibat dosa adalah kematian. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan hukum Taurat pun tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah berinisiatif menyelamatkan manusia dengan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang mati disalib dan bangkit kembali untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut, sehingga manusia dibenarkan dan dengan demikian manusia dapat diselamatkan. Syaratnya adalah iman. Yang kedua, perbuatan baik yang dilakukan manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Bandingkan Kidung Jemaat 37 ayat 2. Boleh kita buka Kidung Jemaat 37, kakak, abang. Coba Bang Liber baca Kidung Jemaat 37 ayat 2. Hata-hatana. Kalau sedih, Mbak. 37 ayat 2, Bang Liber. Sekalian dinyanyikan, Bang. Walau Ya, Bang. aku namun Itulah rahmat yang 37. Pakai lagunya yang 37A, Bang Liber. Ya, apa, Bang? Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku.
Iya, terima kasih Bang Liber. Iya, itu kata-katanya ayat 2 ini sangat pas dengan perikop kita malam hari ini, ya. Jadi apapun usahaku tak menghapus dosaku. Walau aku berjeri dan menangis tak henti, menake mengedungi hita 24 jam sedari ganupari, mengedungi tangis-tangis, nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa menghapus dosa. Ya, hanya oleh kurbanmu, itu tadi, hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita bisa selamat. Jadi bukan karena usaha, karena perbuatan. Ya, karena itu, sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, kita tetap harus berbuat baik, ya. Walaupun perbuatan baik tidak menyelamatkan, kita harus tetap berbuat baik. Tetapi perbuatan baik kita bukan supaya kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik kita sebagai ungkapan syukur kita karena kita telah diselamatkan, ya. Perbuatan baik kita juga sebagai tanggung jawab serta kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Jadi dua unsur yang paling utama dalam perbuatan baik, ya kakak-kakak dan abang PDR sekalian. Jadi perbuatan baik itu sebagai ungkapan syukur. Bukan supaya dapat berkat, bukan. Supaya dapat pengampunan, bukan. Perbuatan baik itu sebagai ungkapan syukur. Jadi bukan untuk memperoleh sesuatu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan baik itu adalah kesaksian. Ya, jadi kalau bisa maunya ketika kita berbuat baik dimanapun kita berada, di kantor, di masyarakat, di gereja, di tengah keluarga dan sebagainya, orang akan maunya orang berkata, wah ya benar ya dia itu Kristen ya, orang Kristen itu baik ya. Nah itu kesaksian berarti kan. Ya ketika orang lalu melihat perbuatan baik kita dan kita dia lalu berkata, wah orang Kristen itu baik ya. Gitu. Atau malah dihata-hata, tanda doa Kristen di mana bang. Nah, apalagi kalau misalnya karena perbuatan baik kakak dan abang sekalian, kemudian ada orang yang bilang, tanda do PDR tahya ya amat taibah. Nah, puji Tuhan kan tanda do PDR inatai, tanda do PDR kakak iba itu kesaksian. Ya, itu kesaksian ya. Jadi ya, itu maunya dapat menjadi kesaksian kita perbuatan baik itu. Yang terakhir, yang ketiga, keselamatan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Ketika orang lain, maksudnya penganut agama lain ini ya, ketika orang lain masih ragu-ragu atau tidak yakin akan keselamatan di akhir hidupnya, ya misalnya tetangga kita atau kalau saudara punya teman, Mas atau Mbak atau Bu, Pak, kalau sampean meninggal dunia masuk surga enggak? Mungkin dia akan jawab, insya Allah ya, semoga. Bahkan kadang-kadang, aduh nggak tahu Mas, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan, sebab kita memiliki jaminan oleh darah Kristus yang kita imani, kita percaya. Kita pasti selamat. Karena kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Amin. Demikian kakak dan abang bahan yang bisa saya sampaikan. Ya, ayatnya hanya 4 ayat, ringkas. Tapi mari kita perdalam, kita bahas lebih dalam lagi dalam diskusi. Saya serahkan kepada moderator. Silakan. Terima kasih, Amang. Baik, Kakak Abang, bila ada pertanyaan, silakan Kakak Abang. Bah, tongonna hohom sudi. Hohom bisa berarti 2 ya.
Sudah bukan ngerti bingung. semuanya, sudah paham, sudah tahu betul, atau malah nggak paham sama sekali. Jadi bingung. Amang mau nanya, Amang, Oh, nanya, silakan Bang Roni. bagaimana menakar soal keimanan kita, Amang? Gimana Bang Roni? Bagaimana? Bagaimana menakar iman kita? Karena kan iman itu tidak bisa kita apa ya, Amang ya? Kita takar itu secara gimana ya? Menurut kita, tapi Bang Roni terputuskah atau? Halo? Sepertinya gangguan sinyal ya. Iya, sepertinya Amang. Coba diulang Bang Roni, tadi sempat hilang, halo. putus. Iya. Oke. Amang, bagaimana menakar keimanan kita? Karena yang menilai itu kan orang lain. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang. Dan itu, dan juga kan Tuhan menilai kita kan dari hati kita. Melihat kadar dari iman kita. Nah, karena kan kita juga ingin tahu gimana ya, apakah saya sudah beriman atau tidak. Jadi kita bisa membayangkan iman itu bisa menggambarkan secara jelas dan nyata, Amang. Melihat ya, Amang? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan atau langsung dijawab atau tunggu pertanyaan yang lain? Bagaimana Saya boleh moderator? bertanya, Amang? Oh iya, silakan. Amang, ini mengenai tadi sebagai kesaksian ya, Amang. Kita bahas untuk yang kedua tadi ada sebagai kesaksian kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, Amang, terkadang kesaksian itu dengan menyombongkan diri atau pamer itu beda-beda tipis beti ya, Amang ya. Terkadang kita melihat bahwa kita ingin menyatakan kebenaran atau kesaksian kita, tetapi orang melihat itu pamer seperti itu, Amang. Nah, bagaimana bisa kita melihat bahwa atau kita sebagai orang yang ingin memberikan kesaksian itu tidak menunjukkan bahwa itu tuh pamer sebenarnya, tetapi untuk menunjukkan kebaikan atau ucapan syukur kita atau kebaikan kita kepada orang lain dan ingin menjadi orang melihat bahwa ada kasih Kristus dari apa yang sudah kita lakukan seperti itu, Amang. Oke, iya. Ada lagi? Amang mau bertanya, Amang. Iya. Iren, Amang. Oh iya, Tanya silakan. begini, Amang. Kan tadi firman Tuhan menyampaikan kepada kita malam ini bahwa keselamatan itu semata-mata hanya karena anugerah, dan kita perlu memiliki tindakan yaitu berupa iman yang harus kita miliki ya, Amang ya, kurang lebih seperti itu. Jadi langkah utamanya adalah kuncinya sebenarnya iman itu kan ya, Amang. Dan kita merespon anugerah yang Tuhan berikan gitu ya, Amang ya. Nah, tapi kan kalau ini penglihatan saya pribadi, Amang, nanti boleh dikoreksi. Tapi kan tidak semua orang memberi respon yang positif terhadap anugerah yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma itu kan, Amang. Mungkin nggak usah orang yang beragama lain yang sesama dengan Kristen aja dengan kita, misalnya adik-adik remaja pun, ataupun mungkin teman-teman atau saudara kita pun yang Batak Kristen pun belum tentu mereka sudah yakin ketika ditanya, ketika kamu meninggal, apakah kamu yakin bahwa kamu akan masuk surga gitu. Masih banyak yang akan menjawab, aduh gimana ya Kak, aku aja masih punya banyak kesalahan sehari-hari gitu kan emang. Nah itu kadang kalau berhadapan seperti itu, kalau saya pribadi menyampaikannya adalah mungkin itu proses ya, Amang ya, karena mereka juga usia masih remaja. Tetapi sebenarnya secara alkitabiah, bagaimana cara kita harus menyikapinya dan membimbing adik-adik ini supaya dia bisa memberikan respon yang baik itu gitu maksud Amang. Maksud saya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendorong adik-adik kita atau mendukung adik-adik kita bisa memiliki iman tersebut gitu. Apakah memang tidak semua orang akan merespon itu dengan baik, Amang? Seperti kayak ada teologi predestinasi gitu ya, Amang ya. Apakah itu memang benar atau memang seperti apa, Amang? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. 3 dulu ya, 3 dulu. Oke, yang pertama tadi, sebentar, saya tulis dulu. Oke, baik. Yang pertama pertanyaan dari Bang Roni. Ya, bagaimana menakar atau mengukur mungkin maksudnya Bang Roni di sini ya. Bagaimana menakar atau mengukur? Apakah ada alat ukur? Itu sekarang mungkin pertanyaannya. Ya, ada nggak alat ukur? Kalau kita mau mengukur panas badan, kita punya termometer, pakai termometer. Kita mau mengukur tekanan darah, pakai tensimeter. Kita mau mengukur berat badan, pakai timbangan. Tinggi badan, pakai ukuran. Ya, semua ada ukurannya, ada takarannya. Tapi untuk yang satu ini memang tidak ada alat pengukurnya, Imam. Nah, untuk itu mungkin dua ayat firman Tuhan yang bisa kita pakai menjawab pertanyaan Bang Roni, bagaimana menakar iman? Coba Bang Roni buka dan baca Yakobus 2 ayat 17 dan 18, Bang. Tadi Bang, Yakobus 2 berapa Bang? Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Jadi ternyata takarannya, ukurannya adalah apa Bang Roni? Perbuatan. Perbuatan. Iya, perbuatan. Ya, jadi iman tanpa perbuatan mati, sia-sia. Tetapi Maka ya, saya potong. Karena ada perbuatan yang dilakukan oleh Panglima ya, yang dia mengatakan tentang hambanya. Nah, Yesus menjawab, belum pernah aku lihat orang Israel sebesar ini imannya. Berarti kan ada ukuran, memang itu perbuatan dilakukannya. Nah, jadi belum ada aku lihat iman sebesar ini. Jadi ada ukuran menurut saya Amang gitu. ya, Karena memang perbuatan juga dilakukannya. Gitu. Iya, itu kan yang dilakukan oleh kepala prajurit itu yang hambanya sakit. Itu kan imannya dia tunjukkan dengan perbuatan. Di mana perbuatannya? Ketika dia hanya berkata perintahkanlah satu kalimat saja. Karena aku pun hanya memerintahkan satu kalimat kepada bawahanku langsung nurut. Maka Tuhan perintahkan katakan satu kalimat saja atau satu kata saja, maka hambaku akan sembuh gitu. Dan ternyata benar. Nah, itu iman yang diekspresikannya melalui perbuatan. Sikapnya kan? Iya kan, ditunjukkannya melalui sikapnya begitu, ya. Nah, lalu mungkin ini juga bisa menjadi ukuran. Tapi tetap juga ukuran yang sangat tidak bisa diukur dengan meter berat berapa, ukuran berapa gitu ya. Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi bisa menggerakkan, memindahkan gunung. Biji sesawi itu lebih kecil dari merica, dari lada, dari ketumbar. Kecil sekali. Ya. Kakak Abang pernah ingat kalau nggak saya pernah bawa biji sesawi waktu dulu pertama-tama kita sermon ya. Kayaknya di ngotamu dopi tahe waktu di kantor yang lama kayaknya ya.
Kayaknya dulu Amang mau bawa tapi ke sekolah minggu Amang, tapi nggak jadi ke PDR, saya ingat. Jadi kita belum Masa sempat sih? Oh ya, lihat. nggak jadi ya? Iya, nggak jadi Amang. Beda kan anak tiri. Cuman kita pernah dibawain coklat aja sih Amang, pas Valentine. Oh iya ya, nggak jadi. Masa sih? Aduh, lupa aku ya. Iya, aduh, aku mau di dia Benoangi. Tapi kecil sekali ya. Jadi yang mau saya katakan adalah kalau itu menjadi ukuran, ya betapa ternyata sangat kecil sekali gitu. Nah, karena itu Yakobus selalu membahasakannya dengan bahasa yang menurut saya sangat pas dan sangat mudah dimengerti, perbuatan. Ya, jadi itu di ayat 18 itu kan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, katanya. Emang bisa? Nggak bisa. Lalu dia akan balas, tapi kalau aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, jadi jelas menurut Yakobus ukurannya, tandanya, ekspresinya atau buktinya, nah itu aja mungkin kata yang pas ya. Buktinya kita bisa lihat dari mana? Dari perbuatan. Ya. Contoh yang sederhana, mungkin iman dari perbuatan itu adalah aduh, aku ada orang mau menghadapi ujian atau wawancara misalnya yang melamar kerja. Aduh, aku takut nih banyak saingan ini. Aku takut nggak bisa jawab misalnya, atau ragu-ragu gitu ya. Tapi dengan iman dia maju. Nah itu ya, imannya dibuktikannya dengan perbuatannya, dengan keberaniannya begitu ya, dengan iman. Contoh lagi misalnya teman-teman kita, saudara-saudara seiman ya, beberapa belakangan ini saya sering dapat video gereja-gereja yang dilarang itu yang nggak boleh dibangun salah satu gereja HKBP yang sedang menghadapi masalah, kalau tidak salah di Ranca Ekek, Bandung. Ya, saya nggak tahu kakak dan abang tahu itu atau dapat beritanya. Jadi teman-teman kita HKBP di Ranca Ekek sebenarnya sudah ada di ruko kalau nggak salah ya. Lalu ada banyak lah masyarakat sekitar yang pakai sarung-sarung itu melarang mereka beribadah, berteriak-teriak, mengusir mereka gitu. Nah, itu salah satu contoh. Tapi dengan iman mereka nggak gentar gitu, nggak lalu jadi mundur atau malah jadi kalau gini aku nggak mau deh gitu. Nah, iman yang tidak tampak melalui perbuatan, yang kontradiksinya mungkin Bang, contoh kontradiksinya adalah selebriti Kristen yang meninggalkan Kristus demi suami. Nah, kalau itu nggak usah saya sebut deh namanya. Ada beberapa orang Batak yang jelas-jelas tadinya Kristen, dia murtad ya demi mengikuti suaminya gitu. Nah itu nggak kuat imannya, jelas-jelas itu nggak beriman. Ya bahkan lebih lagi itu lebih parah, itu murtad namanya. Ya. Jadi Yakobus 17:18 itu ya Bang Roni, perbuatan. Ya perbuatan itulah ukurannya, perbuatan itulah bukti imannya. Yang berikutnya Kak Betty tadi bertanya, ya perbuatan baik sebagai kesaksian, tapi kesaksian dan pamer itu sering beda tipis. Ya, bersaksi dan show off itu sering beda tipis. Nah, lalu apa sih bedanya? Kira-kira di mana bedanya? Mari coba kita lihat ya, kita dalami bersama kakak-kakak dan abang. Kalau kesaksian, ini bedanya ya. Yang pertama, beda kesaksian dari pamer. Kesaksian tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Itu tujuan kesaksian. Bukan memuliakan diri sendiri, memuliakan Tuhan. Tapi kalau pamer, tujuannya memuliakan diri sendiri. Nah, itu basic, itu sudah beda, perbedaan mendasar dari kesaksian dengan pamer gitu ya.
Jadi ketika orang berkata, aku adalah seorang ini, aku adalah ini, jadi aku kemarin ke sana karena aku memberikan sumbangan sekian banyak gitu ya. Jadi saya memberi ini yang lebih banyak saya gitu, aku, memuliakan diri sendiri ya, bukan Tuhan. Itu bedanya yang pertama. Lalu yang kedua, perbedaan yang kedua adalah kalau kesaksian yang mendengar terberkati, itu kesaksian. Ya, yang mendengar kesaksian itu terberkati. Ketika mendengar kesaksian, malah dia kata dalam, aduh puji Tuhan, bagus sekali. Kesaksiannya, aku dapat berkat. Berkat apa yang dia peroleh? Dia beroleh kekuatan, memberi dorongan, dia dukungan, dorongan. Jadi, oh iya ya, kalau menghadapi masalah, berarti nggak boleh putus asa. Karena kesaksiannya tentang bahwa dia ketika menghadapi masalah, dia tidak putus asa misalnya. Ya, itu terberkati. Sedangkan kalau pamer, tentu saja orang yang mendengar tidak terberkati. Ya, tidak terberkati, karena tujuannya adalah untuk memuliakan diri sendiri. Lalu yang ketiga juga, kalau kesaksian selain terberkati, orang yang mendengar juga termotivasi. Ya, termotivasi. Jadi ketika misalnya saya mendengar kesaksian seorang ibu, katakan mungkin yang ditinggal suami, yang single parent ya, bagaimana dia berjuang, suaminya tidak meninggalkan warisan atau apa-apapun, tapi bagaimana dia berjuang membesarkan, mendidik, memelihara anak-anaknya ya dari mulai kecil sampai akhirnya jadi semua. Perjuangan itu kan kesaksian, dan kita bisa menangkap di situ bagaimana perjuangan itu dia bisa, maka tentu aku pun kalau hadapi masalah seperti dia, aku pun harus bisa gitu ya. Terberkati dan orang yang mendengar termotivasi. Jadi ketika ada ibu yang mengalami hal yang sama dengan yang dia alami, ibu yang memberi kesaksian, dia jadi termotivasi. Oh iya, kalau dia bisa, aku juga harus bisa lah. Tidak asa gitu, contohnya. Ya. Nah, sedangkan orang yang pamer malah nggak termotivasi, malah mungkin malah sebel malah kali kalau dengar pamer, malah mungkin jadi nggak senang dia mendengar ya. Bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, mungkin sederhananya itu Kak Betty, mungkin bedanya ya. Jadi, tapi poin utamanya itu memuliakan Tuhan, kesaksian. Tapi memang benar, sering saya juga termasuk sering dengar kesaksian-kesaksian yang ya Betty lah antara memuliakan Tuhan dengan memuliakan diri sendiri gitu ya, memang itu sering kita alami. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu akhirnya ya itu urusan dia dengan Tuhan, itu yang pertama tentu saja, dan yang kedua ya kita positive thinking aja, atau kita tidak selalu harus frontal gitu ya, mengapakan menyalahkan dan sebagainya. Bijak, nah itu mungkin kata yang pas buat kita ketika kita mendengar kesaksian-kesaksian yang agak-agak beda tipis dengan show off atau dengan pamer ya. Oke, yang ketiga tadi dari Kak Iren ya, ada orang yang tidak semua orang, terutama remaja, memberikan respon positif terhadap anugerah. Ya, belum tentu orang yakin akan keselamatan. Bahkan sering orang Kristen, jangankan anak remaja, orang yang sudah tua, lansia, ya Kristen dia dari kecil, HKBP dia dari kecil ya sampai tua. Kalau ditanya, wah masuk dohotu surgoi gitu ya, kau masuk surga enggak nanti kalau meninggal? Aduh nggak tahu lah aku katanya. Ya, aku botoh bah, enggak, ragu-ragu gitu, ya.
bagaimana kita menghadapi atau bagaimana kita, terutama kakak abang sebagai PDR, ketika menghadapi orang atau katakan murid-murid remaja yang kalian bimbing, kalian dampingi, ketika mereka ternyata bersikap ragu-ragu, tanda tanya atau enggak jelas tentang keselamatan. Maka pertama yang penting yang perlu kita sampaikan kepada mereka adalah menjelaskan arti dan konsep keselamatan. Jadi gini, orang terutama anak remaja kan mereka, kalau saya melihat remaja lebih sering sih soal ketidakpedulian sebenarnya ya. Jadi nggak peduli pada firman Tuhan, nggak peduli pada, apalagi kalau topiknya sedikit agak berat gitu ya, agak dogmatis, agak pengajaran yang sangat dogmatis, sangat teologis. Kadang-kadang mereka sudah alergi atau sudah malas gitu dengarnya. Aduh, ini ya, apalagi dengan bahasa-bahasa teknis, istilah teknis, istilah teologis yang macam-macam, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan sebagainya. Kadang-kadang remaja lalu jadi tidak peduli, udah mental duluan gitu. Maka tugas kita, terutama kakak dan abang, membahasakannya dengan bahasa yang sederhana, yang sesuai dengan remaja. Jelaskan apa itu keselamatan dan kenapa keselamatan itu perlu, lalu konsep keselamatan dalam Kristen itu apa? Yesus Kristus. Nah, lalu di situ nanti kita masukkan kenapa kita menyebut Yesus Kristus juru selamat. Tidak ada nama lain di dunia ini, di bawah langit ini, yang oleh kita diselamatkan, kata Rasul Paulus. Hanya Yesus Kristus. Makanya juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Memang pokok ini tidak bisa dalam 1-2 kalimat, pasti. Ini membutuhkan uraian yang panjang. Nah, kita mungkin bisa menuliskannya, dituliskan dulu panjang, lalu kemudian kita meringkasnya dan membahasakannya dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh anak-anak remaja atau oleh siapa yang ragu-ragu, ya. Itu jadi konsep keselamatan. Nah, kenapa keselamatan itu penting? Poin kedua itu karena dosa. Ya, jadi panjang ya, Kak Iren, memang panjang kalau kita mau terangkan ini ya. Kenapa dosa? Kenapa kita berdosa dan apa itu dosa? Kenapa dosa menjadi penghambat kita selamat, dosa menjadi penghambat kita tidak bisa masuk surga? Maka dosa ini harus diselesaikan dulu. Berusaha manusia bisa tadi mungkin sebagai salah satu dukungan ya, pendukung. Kidung Jemaat 37 ayat 2 tadi itu, walau aku berjeri menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Tidak bisa ternyata kita menyelamatkan diri kita sendiri. Hukum Taurat pun ternyata tidak bisa menyelamatkan diri kita. Meskipun tiap minggu dalam ibadah di gereja kita selalu mendengar pembacaan hukum Taurat, ternyata hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Lalu gimana dong caranya? Nah, itulah luar biasanya kita orang Kristen. Itulah istimewanya kita pengikut Kristus. Kita bisa selamat tanpa usaha. Gratis lagi. Gimana caranya? Yesus Kristus. Nah, kalau bahasa sederhana yang sering saya sampaikan ke anak-anak remaja, para guru malua misalnya, seharusnya setiap orang punya salib, dan di salib itulah seharusnya kita digantung. Karena dosa. Ya kan? Upah dosa adalah maut. Karena orang berdosa harus mati. Orang berdosa harus masuk neraka. Orang berdosa nggak bisa masuk surga. Jadi seharusnya kita disalib. Setiap orang punya salib. Bayangkan ada sekian miliar orang Kristen atau sekian miliar manusia, ada sekian miliar salib yang tergantung yang menyalibkan kita. Tapi istimewanya kita, bukan kita yang disalib, bukan kita yang menanggung dosa kita, tapi Yesus Kristus menggantikan kita. Sehingga kita menjadi selamat.
Nah, itu mungkin apa yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang ragu-ragu, tentu dengan bahasa sederhana, dan kalau untuk anak remaja bukan hanya bahasa sederhana, perlu penggambaran, pengilustrasian yang memudahkan mereka memahami, mengerti. Seperti contohnya salib tadi. Ya. Begitu Kak Iren? Ya, baik. Iya. Iya. Oke, ada lagi moderator? Ya baik, Kakak Abang masih ada yang mau bertanya kembali? Kak Ratna. Udah paham nih Kak Ratna nih. Tapi aku memang ada satu pertanyaan sih, Amang. Tapi mungkin nggak langsung dengan ayat ini. Emang kalau nggak salah, saat itu surat ini Sorry Kak Ratna, kok putus-putus ya? Agak kurang jelas kayaknya suaranya. Sorry. Coba diulang. Ya. Halo, iya. Nah, tadi kalau nggak salah tadi kitab surat jemaat ke Roma ini tulis saat kondisi jemaat di Roma itu sedang dalam kondisi tidak nyaman gitu ya, dalam melaksanakan menjalankan kehidupan keimanan mereka ya. Nah, tadi kalau tadi sedikit bicara tentang ayat tadi kan bicara tentang konsekuensi iman yang menyatakan dan kita selamat. Tapi ada juga sisi lain dari iman adalah seperti kalau saya bicara zaman sekarang ini kan kita bisa lihat semakin terang-terangan nih golongan tertentu menunjukkan pilihan misalnya terhadap umat kita. Kita pengen tahu aja pendapat dari sejauh mana kita bisa membawa yang terjadi di masyarakat kita ke adik-adik remaja bahwa Sorry Kak, diulangin sejauh mana? Mana kita hilang suaranya, sorry. Sejauh mana kita menyampaikan, misalnya kita akan menyampaikan ke remaja tentang kondisi bahwa di Indonesia ini kan sedang dalam kondisi yang tidak nyaman dulu gitu Mas. Ya tujuannya supaya kita nggak membuat mereka jadi takut juga menunjukkan iman mereka, sama adik-adik remaja yang mungkin sekolahnya di sekolah umum ya, namanya sekolah negeri seperti itu. Kita lihat tantangan remaja sekarang ini ya terang-terangan nggak kelihatan orang-orang yang nggak suka. Oke, iya. Ada lagi kah? Moderator? Masih ada pertanyaan lagi Kakak Abang? Nggak ada mungkin ya. Langsung dijawab aja mungkin ya. Ya, Amang. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Ratna. Ya, yang pertama kalau ditanya sejauh mana, ya mungkin Kak Ratna berpikir wah jangan-jangan ini sensitif ya, topik yang sensitif atau topik yang kayaknya agak-agak nyerempet-nyerempet gitu ya. Tapi saya mau cerita beberapa tahun yang lalu saya pernah
diminta memberi sesi pada retreat anak SMA penabur. SMA penabur, seperti kita tahu, penabur mayoritas keturunan Tionghoa ya, Kristen keturunan Tionghoa. Nah, waktu itu sedang hangat-hangatnya Ahok masuk penjara. Proses pengadilan lalu masuk penjara. Kita ikuti berita itu ya. Tahu ya, Kakak dan Abang ya, beberapa tahun yang lalu kan kejadian itu yang Ahok lalu dipenjara gara-gara surat Al-Maidah. Al-Maidah berapa itu? 51 kalau nggak salah ya. Nah, lalu itu saya paparkan dalam retreat itu. Gitu. Karena kebetulan topiknya apa ya? Saya lupa tapi berkaitan dengan apa? Ya anak muda, anak remaja Kristen bagaimana tanggung jawabnya gitu ya, bagaimana sebagai remaja Kristen di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Dan bagi mereka respon juga gitu ya, mereka karena aktual kan sedang hangat-hangatnya kalau bahasa lagi viral. Nah itu waktu itu berita itu lagi viral, lalu guru-gurunya juga tertarik gitu ya. Kebetulan saya juga paparkan gambarnya ketika dia diadili, lalu gambarnya si tokoh-tokoh yang jahat itu ya. Nah, ternyata respon, artinya gini, ternyata mereka ngikutin juga kok berita itu gitu ya. Artinya bahwa memang jadi gini, pertama kita mengajarkan kepada anak-anak kita fakta ya. Kita tidak mungkin menutupi fakta, apalagi di era sekarang, di era yang terbuka, di era digital, di era internet ini kan apa sih anak-anak remaja yang nggak tahu coba, bukan hanya yang berkaitan dengan tren, dengan apa kecenderungan perkembangan zaman itu, dengan musik, dengan film, bukan, dengan politik juga ternyata anak-anak juga mau tahu kok gitu ya. Nah, jadi fakta pertama yang mau saya sampaikan waktu itu yang bisa juga Kakak sampaikan bahwa kita memang minoritas di negara ini. Itu pertama, sejelek apapun, seburuk atau sesakit apapun, itu faktanya memang kita memang minoritas kok di negara ini. Ya, itu bisa kita lihat bahwa berapa persen sih dari menteri yang beragama Kristen, makanya ketika ada menteri atau pejabat tinggi yang beragama Kristen, kita langsung semua orang Kristen langsung, aduh puji Tuhan, wah dia Kristen gitu kan, lalu di medsos itu, medsos orang Kristen, grup-grup wah pada mendukung gitu. Nah waktu itu juga kalau nggak salah, saya nggak tahu kakak juga dapat nggak pray for Ahok. Nah kakak-kakak dapat nggak itu waktu itu ya, ya pray for Ahok, pray, lalu orang-orang Kristen berdoa di depan pengadilan kalau nggak salah ya, di sana orang Kristen, di sini FPI gitu ya. Artinya fakta itu. Jadi nggak perlu takut atau tidak salah kita mengungkapkan fakta itu bahwa kita memang minoritas. Nah, sebagai minoritas kita sering menghadapi tantangan. Nah, kalau kebetulan saya selalu berkali-kali katakan kepada kita di jemaat di Serpong, aduh puji Tuhan, bersyukur loh kalian sebagai jemaat Serpong punya gereja yang bagus, bisa beribadah dengan aman, nyaman, nggak diganggu. Ya, itu puji Tuhan. Sementara ada banyak saudara kita seperti itu di Ranca Ekek Bandung yang diusir ya, dilarang beribadah dan sebagainya, dan banyak lagi gereja-gereja yang lain. Itu fakta. Nah, jadi kalau ditanya sejauh mana, ungkapkan saja faktanya, nggak apa-apa. Mereka juga nggak akan lalu jadi ciut atau jadi merasa kecil hati, enggak. Nah, setelah kita mengungkapkan fakta, kita ungkapkan keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Nah, di situ kita banyak bisa sampaikan. Antara lain adalah ingat firman Tuhan
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan itu bukan karangan kita. Kenapa kok? Loh, maksudnya apa? Nah, sederhana saja. Kalau kau membalas kejahatan yang dilakukan orang jahat, berarti kau juga melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Kalau kau melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan dia, orang jahat, berarti kau pun jahat. Sederhana kan bahasanya. Iya kan? Sederhana. Kenapa dikatakan di firman Tuhan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena kita ini lebih tinggi, standar kita lebih tinggi. Nah, itu nanti ada ayat-ayatnya ya. Hendaklah engkau sempurna sebab Bapamu di surga sempurna, gitu kan? Atau seperti perkataan Tuhan Yesus, kalau kau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, untuk apa? Orang Farisi pun melakukan itu. Kalau kau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kenapa orang yang tidak percaya Tuhan pun melakukan hal itu? Nah, jadi orang lain, orang yang non-Kristen, yang tidak kenal Kristus, tahu berbuat baik dan bisa melakukan perbuatan baik. Tapi kita sebagai anak Tuhan, standarnya lebih tinggi di atas itu. Itu. Jadi kalau bahasa yang saya pakai untuk anak-anak remaja, kita nggak level dengan mereka gitu. Ya, lalu anak-anak itu ketawa, itu nggak level kita itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah apa. Mereka yang main bunuh, main lempar, main apa itu nggak level kita. Level kita di atas mereka. Nah itu anak-anak lalu dengan mudah memahami gitu ya, bahwa oh iya ya. Jadi kita ungkapkan faktanya, kita minoritas, kita menghadapi banyak tekanan, larangan mendirikan gereja, ya, cacian, makian, apalagi waktu itu kan kata-kata yang paling sering terdengar, kakak masih ingat, kafir. Kita dikafir-kafirkan itu kan. Mau seholan kafir-kafiron, pindah begi-begi genupari, ya kafir-kafir gitu. Nah, jadi kita ungkapkan itu fakta, tapi jangan takut, kita punya Tuhan. Lalu kita ungkapkan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harusnya bagaimana. Nah itu tadi, standar kita lebih tinggi, kita nggak selevel dengan mereka, mereka bukan level kita. Jadi setelah mengungkapkan fakta, kita bangkitkan semangat mereka. Bahkan kebanggaan ya Kak ya. Oh iya ya, orang Kristen itu iya nggak kelas kita lah melakukan hal yang gitu-gitu. Itu mungkin Kak Ratna ya yang bisa kita sampaikan. Ya sejauh itulah ya, sejauh itulah yang bisa kita sampaikan. Artinya tujuan kita juga untuk menumbuhkan semangat dan iman mereka juga kita sampaikan melalui firman Tuhan. Amang, maaf Ya. Amang, menyambung dengan pertanyaan Kak Ratna tadi Amang. Kalau itu kan Kak Ratna berbicara dia masuk dalam lingkungan yang misalnya anak-anak Kristen masuk sekolah negeri akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda iman gitu ya Amang ya. Nah, fakta yang berbeda saat ini kan banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak itu dari mulai SD bahkan sampai kuliah barangkali di sekolah yang misalnya Kristen atau Katolik gitu kan Amang. Nah, pada waktu di masa ini dia terbiasa menganggap bahwa dia sama nih, seiman. Sementara pada waktu masuk ke dunia kerja ternyata sangat berbeda gitu loh, berbeda nyata. Nah, bagaimana kita mempersiapkan ya, Mang, atau mengingatkan adik-adik itu, karena seperti Amang tadi kan bilang bahwa kita harus memberikan fakta. Nah, kenyataannya kan fakta yang di hadapan dia itu saat ini dia lihat, oh teman-teman saya seiman nggak ada masalah, atau saya bercanda, saya nggak pernah diperlakukan tidak baik seperti itu, Amang. Nah, mungkin untuk kita ingatkan juga mereka, Amang, seperti apa. Apakah perlu dengan fakta yang sama yang memang mereka mempersiapkan diri mereka seperti adik-adik yang tadi yang sudah masuk negeri itu bahwa mereka memang minoritas, atau memang sedini mungkin kita sampaikan hal itu, Amang. Tapi fakta yang di hadapan mereka itu sangat berbeda, karena beberapa kali juga saya sharing di KTB saya, Amang, saya tanya ke adik-adik remaja itu, seperti apa dia di sekolah? Adakah perbedaan di perlakuan?
mereka dari sekian banyak yang sekolah di negeri, mereka tidak merasakan ada perbedaan seperti itu, Amang. Itu yang saya alami. Kita tanya jawab dengan anak-anak KTB yang ada di kelompok saya, Amang. Apakah memang dia yang cuek? Saya kurang tahu, Amang. Mungkin maksudnya dia di sekolahan itu memang sama-sama cuek, atau memang dia yang tidak peduli, ataukah memang sekarang ini tidak seperti yang menakutkan dulu? Saya juga nggak tahu, Amang, seperti itu. Oke, baik. Ya, fakta yang berbeda ya. Kalau tadi Kak Ratna, kita sebagai minoritas ya, kita sebagai Kristen di tengah-tengah yang mayoritas non-Kristen. Sementara yang Kak Betty ungkapkan, gimana kalau anak-anak sekolah di sekolah Kristen, tapi beda, bisa Katolik. Sekarang sebenarnya tantangan terbesar atau yang sering lah ya, kalau mungkin bukan yang terbesar, tantangan yang sering dihadapi oleh orang tua Kristen, terutama HKBP, akan anak-anaknya adalah, terutama di kampus, kuliah, di universitas dimanapun biasanya kan selalu ada PMK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Itu standar lah, sudah di perguruan tinggi manapun, baik negeri, baik swasta, pasti ada itu biasanya. Tantangan terbesarnya adalah sekarang PMK itu baik di sekolah Kristen, di perguruan tinggi Kristen, dominasinya adalah karismatik. Itu jujur harus kita akui. Dominasinya karismatik. Ini share aja pengalaman ya. Ketika saya dulu kuliah di Jogja tahun 80-an dulu, masih mahasiswa, sudah kadang-kadang sudah dipanggil tuh, diminta melayani di PMK di UGM, di perguruan tinggi yang ada di Jogja gitu. Padahal masih mahasiswa gitu kan. Lalu pendeta dari gereja konvensional HKBP, GPIB, GKI itu masih dipanggil tuh pada zaman itu. Kalau sekarang nggak laku lagi pendeta HKBP di PMK ya. Pendeta GKI, GPIB nggak laku lagi. Dari mana? GBI. Ya, dari GBI, dari gereja mana? Oh, Betani. Dari mana? Oh, dari gereja Glow Ministry. Dari gereja mana? Dari waduh, macam-macam. Nah, pertama ini berbeda. Ya, berbeda dari tadi yang fakta yang pertanyaan Kak Ratna. Ini sebenarnya bisa lebih mudah atau justru bisa sebaliknya, tergantung kita. Ya, nah karena itu salah satu yang paling penting sebenarnya bagi kita, terutama kita warga HKBP yang punya anak, misalnya, atau para orang tua yang punya anak, itu basicnya memang di internal kita, iya kan? Di internal kita. Jadi di keluarga, kalau orang tuanya HKBP, maka keluarga itu melaksanakan tradisi HKBP di rumahnya, di gereja, sekolah minggu dan sebagainya. Lalu ikut KTB HKBP misalnya, imannya kuat sebagai jemaat HKBP. Maka ketika basicnya ini sudah kuat di rumah, di gereja, di mana dia dibesarkan, bertumbuh imannya, kemanapun dia pergi, mau cuman dia sendiri di situ, HKBP lainnya karismatik, dia akan tetap kuat, tetap bertahan dengan identitas HKBP-nya. Yakin? Iya. Tapi ketika basicnya memang nggak kuat, apalagi mungkin orang tuanya pun nggak pernah ke gereja, ya kan? Anaknya pun nggak pernah sekolah minggu cuma hanya Desember supaya dapat pajajorhon, supaya dapat hadiah Natal. Lewat Desember, Januari nggak muncul lagi kapal selam. Ya, lalu ketika Desember datang lagi. Kalau nggak dikasih pajajorhon sama gurunya marah-marah. Anakku sekolah minggu ini. Tapi datangnya cuma ada. Kalau yang model-model begitu, ya itulah yang kita takut mudah terombang-ambing. Tapi yang kedua juga yang penting ya bagi
kondisi yang seperti ini, jangan tanamkan antipati atau kebencian. Nah itu sih. Bab kalau kita bilang kita tanamkan kebencian, salah juga kan. Karena anak-anak kita itu, apalagi anak-anak remaja, loh kenapa dibenci? Masa Iyong sama-sama Yesus Kristus kok yang disembahkan gitu? Kan sama-sama Kristen. Hanya nama gerejanya yang beda. Dogmanya beda, ajarannya beda. Gitu kan? Tapi kan sama-sama Kristus. Jadi jangan tanamkan kebencian. Jadi kita perlu bijak sih, Kak Betty, ketika menghadapi yang seperti ini. Gimana ya, dia di sekolah, padahal di rumah kita ajarkan HKBP, tapi di sekolah dia kok jadi dominan ini. Nah, masalah timbul memang ketika lalu kita bergesekan, bersinggungan dengan masalah ajaran dan dogma. Nah, di situ kita memang perlu hati-hati dan bijak. Contohnya, misalnya punya anak yang mahasiswa nih, lalu tiba-tiba muncul dia rajin di PMK misalnya, lalu tiba-tiba muncul dia ke rumah, Mak, aku hari Minggu mau baptis Islam, baptis pulang katanya. Waduh, bisa mencak-mencak sama bapaknya kan. Apalagi bapaknya sudah mau jadi sintua lagi. Apa aja kau bilang kau mau baptis selama itu. Nah kalau itu perlu penanganan khusus ya. Kalau yang seperti itu kita perlu perlahan-lahan dengan sabar dan bijak menuntun. Amang, bukan begitu. Kau sudah dibaptis dulu, kita jelaskan. Ya kita jelaskan. Atau bila perlu bisa minta tolong pendeta konseling. Ya kan, untuk menuntun perlahan-lahan. Jadi biasanya masalah-masalah yang bersinggungan dengan dogma ajaran sih lalu kita jadi bermasalah. Tapi selama dia enjoy, menikmati, apalagi kalau imannya bertumbuh di sana, dia kan jadi rajin berdoa, jadi menjaga sikap, jadi apa? Karena kita juga nggak bisa sangkal. Kadang-kadang walaupun gerejanya bukan HKBP, tapi kalau dia memperoleh berkat, kenapa tidak gitu kan? Ya, terberkati dia dengan firman Tuhan, dengan ajaran itu, dengan pelayanan persekutuan mahasiswa di kampusnya atau di sekolahnya, puji Tuhan gitu. Bohamu sema molo martangi yang pedang ke gereja pun enggak, malas-malas, wah itu lebih ini lagi kan, ya. Ya, itu jadi bijak memang kembali ke basic ya, basicnya memang di keluarga kita. Bagaimana kita di keluarga dan di gereja di mana kita dibesarkan. Oke, begitu moderator. Ya, baik Amang. Kakak Abang, masih ada yang belum ini? Belum. Boleh nambah nggak dikit aja? Silakan Bang. Amang, kenapa lebih besar kasih dari iman dan pengharapan? Kenapa Bang Roni? Kenapa lebih besar kasih dari iman dan pengharapan? Oh iya, Paulus berkata ketiga hal ini yang penting, yang terutama iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Betul sekali. Kenapa itu lebih besar? Yang pertama, Allah adalah kasih. Ada firman Tuhan juga yang berkata gitu. God is love. Allah adalah kasih. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah adalah pengharapan. Enggak. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah adalah iman. Tidak. Tapi Allah adalah kasih. Jadi kasih itu salah satu sifat utama karakter Allah adalah kasih. Yang pertama. Yang kedua, karena kasihnya lah maka kita diselamatkan. Pertama-tama kan ya, jadi bukan iman duluan. Iya kan? Jadi gini, Bang Roni. Kita selamat karena Yesus Kristus. Tapi mana yang lebih dulu? Kita beriman atau Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan dan menjadi juru selamat? Mana yang lebih dulu? Yesus menjadi juru selamat atau kita mengimaninya? Mana yang lebih dulu Bang Roni? Yesus dulu mati ya, Mak. Betul. Mengimani bahwa dia mati.
Ya, menebus itu. dosa kita. Ya, jadi yang pertama-tama adalah kasih. Makanya Yohanes 3:16, kenapa Allah mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Karena kasih. Jadi inisiatif pertama sehingga kita selamat bukan karena kita. Jadi inisiatifnya bukan dari manusia. Ternyata kita bukan kita yang berinisiatif, yang berusaha untuk selamat. Bahkan tadi usaha apapun tidak bisa menyelamatkan. Tapi yang bisa menyelamatkan hanya satu, kasih Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kasih yang terutama, kasihnya yang duluan, baru iman. Itu alasannya Bang Roni, kenapa kasih yang lebih utama. Ya. Lalu ada lagi yang ketiga, yang terakhir, kasih menutupi segala sesuatu. Ya, kasih ya. Jadi kasih menutupi dosa, kasih menutupi kesalahan, kasih menutupi kemarahan, kasih menutupi kekurangan ya. Jadi banyak persoalan bisa selesai karena kasih. Ya, begitu Bang Roni. Berarti Amang sangat terperinci dan jelas. Sama-sama Bang. Setengah nasoh terbagi suara nih Kak JP. Halo, Mang. Aku kadang-kadang kalau mikir orang nggak nanya, kadang-kadang ini jangan-jangan setengah dokter ini dua kemungkinan nggak ngerti sama sekali, bingung atau sudah mengerti, sudah paham. Semoga karena yang kedua lah ya. Ini pas bawang itu Amang. Karena datang terlambat, Amang, jadi belum ku baca materinya, jadi ya agak bingung lah, Mang. Oh berarti bingung. Berarti nanti Bang Roni nanti menjelaskan sama aku. Alhamdulillah. Ya, baiklah Kakak Abang. Kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih Amang atas yang sudah disampaikan pada sermon kita malam hari ini. Terima kasih Kakak Abang. Kak Rina, kita akan lanjut. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut
Baiklah Amang Pendeta menutup doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami pada sermon kami bersama dengan PDR pada malam hari ini. Berkati firman-Mu yang sudah kami bahas, kami diskusikan, kami dalami bersama. Kiranya itu menjadi berkat, memberi kekuatan dan semangat bagi kami, khususnya untuk para PDR, di dalam melayani Engkau, sehingga kami akan melayani Engkau dengan lebih sungguh, lebih setia, dengan sukacita, dengan gembira. Sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi anak-anak remaja yang Tuhan percayakan pada kami. Iman mereka bertumbuh dan mereka menjadi pengikut Kristus yang setia di dalamnya, yang kuat imannya. Terutama di tengah-tengah pergumulan, tantangan, cobaan, godaan. Di tengah masyarakat, di tengah dunia ini Tuhan, yang kadang-kadang dapat mengganggu, membuat kami menjadi berpikir, menjadi khawatir Tuhan, tapi biarlah dengan kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan mampukan kami, khususnya anak-anak Tuhan, para remaja di dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati seluruh PDR ya Tuhan, beri kesehatan bagi mereka, kakak dan abang PDR semuanya, beri semangat, sukacita di dalam pelayanan, beri hikmat dan akal budi, sehingga apa yang selalu kami persiapkan di dalam sermon dapat kami sampaikan menjadi kabar baik, menguatkan bagi para remaja, bahkan dapat menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami. Berkati juga teman-teman kami para PDR yang tidak dapat ikut, tidak dapat hadir dalam sermon ini dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara kami. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati kami dalam pekerjaan, aktivitas kami sehari-hari. Tuhan beri kekuatan, hikmat, dan akal budi bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kami sehari-hari, khususnya tugas pelayanan PDR ini, dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga mendoakan para remaja Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga beri hikmat, akal budi, kesehatan bagi mereka, terutama di dalam masa remaja mereka, agar mereka dapat memakai masa yang Tuhan karuniakan pada mereka dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menempatkan Tuhan di tempat yang utama, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan setia mengikuti Dia. Bapa dalam surga, segala permohonan kami, kerinduan kami, pergumulan kami, rencana-rencana kami masing-masing, juga harapan-harapan kami yang tidak terungkap melalui bibir kami masing-masing pada saat ini, kami serahkan kedua semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami, Tuhan mampukan dan tolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya dan berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Bila sebentar kami akan berpisah, Tuhan juga sertai kami, bahkan di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Dengan penyertaan Tuhan, kiranya kami dapat beristirahat tidur dengan nyenyak, dengan damai, dan besok pagi di hari yang baru, kami bangun dengan tubuh yang segar, dengan semangat, untuk melakukan segala tugas-tugas tanggung jawab dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mulai teh gudang amang Oras panjenengan sama-sama, Tuhan berkati. Makasih, Amang. Terima kasih banyak, Terima kasih, Amang. Makasih, Amang. Nggak ada foto nih, Kak.